إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا نظير له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا قرة أعيننا مولانا محمد عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده وأمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته المباركين الميامين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، اتقوا الله العظيم ولزوم طاعته. اتقوا الله العظيم والزموا على لزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر عن نفسي وعن نسيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بالظلام للعبيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين. فيا عباد الله، seluruh jemaah khutbah Jumat Masjid Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullah, senantiasa di hari yang mulia Jumat barakah ini akan selalu kita dengar wasiat setiap waktu, bahkan setiap kali Jumat, agar senantiasa kita mempertingkatkan dan meningkatkan, mempertebal kualitas iman kita dengan takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu, dengan melakukan segala dan seluruh perintah-perintah Allah serta menjauhi seluruh larangannya. Maka pada tema khutbah pada hari yang mulia ini, tidak terlepas dari kemuliaan di bulan yang masih ada sisa-sisa kemuliaan bulan haji, yaitu bulan Dhul Hijjah, yang tentu kita akan memberikan sebuah momentum dan flashback yang dimana terjadi suatu kejadian yang akan mengingatkan kita setiap tahunnya, bahkan mengingatkan diri kita terhadap keluarga kita, bahwasanya bulan Dhul Hijjah tidak terlepas
dari sebuah momen yang di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita seluruhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya bahkan anaknya sebuah tauladan, yang mana di bulan Dzulhijjah setiap hamba yang muslim dengan kemampuan yang Allah berikan kemampuan untuk melakukan ibadah haji harus melakukan sebuah ritual yang mana bukan hanya sebuah rukun ataupun sebuah amal ibadah yang bernilai suatu kewajiban dari rukun Islam yang kelima, akan tetapi sebuah momen serta iktikadiyah bahwasanya kejadian haji yang dikerjakan oleh setiap muslim tidak terlepas dari seluruh clue dan bukti-bukti Allah dan kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita mengurut bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadikan kehidupannya, seluruh hidupnya menjadi tauladan bagi kita umat Nabi Muhammad. Mulai dari Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang paling sabar, awwahun munib, orang yang sangat mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah yang selalu yang dia tuju. Bukan hanya itu, bahkan Nabi Ibrahim yang diisukan hingga sampai Nabi Ibrahim dikatakan adalah seorang Yahudi, bahkan seorang Nasrani. Allah menepis segala itu dengan ucapan dan firman Allah Jalla Jalaluhu. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wa la Nasraniyyan walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bentuk bahwasanya Allah SWT menunjukkan Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani yang diakui oleh mereka seorang kaum Yahudi atau Nasrani. Bahkan kematian mereka yang mereka anggap Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi dan Nasrani, Allah tepis dengan ayat yang Allah berikan tadi. Tapi Nabi Ibrahim adalah hanifan muslimah, orang yang lurus jalannya dan seorang muslim. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam hingga sampai puncak dan klimaks akhir hidupnya beliau torehkan hingga Allah Jalla Jalaluhu menjadikan sebuah tadabbur ataupun dalam drama kolosal yang kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Qur'annya. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan tegas bahwasanya segala sesuatu yang tidak karena Allah itu adalah sifatnya, sifat keduniawian yang diberikan nilai at-tamathil. Dalam ayat Allah menjelaskan ketika Nabi Ibrahim mengatakan li abihi idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu antum laha aakifun. Apa seluruh patung-patung yang kau sembah dan berikan penghormatan ini? Wajadna qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka pun menjawab bahwasanya kami mendapati ayah-ayah kami menyembah berhala-berhala itu dan kami pun hanya ikut dan turut mengikuti jejak orang tua kami. Maka disinilah sebuah momen yang dimana bulan haji yang mulia ini akan mengingatkan kembali kejadian-kejadian bagaimana Nabi Ibrahim memberikan suatu tauladan ajaran syariah hingga sampai pendidikan dan tarbiyah baik terhadap istrinya dan anaknya yang ditinggal seorang diri berdua hanya di tempat yang sangat tandus, padang pasir yang penuh dengan terik matahari, bahkan tidak ada sedikit pun tanaman.
yang dalam ayat disebutkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in min baitikal muharram, menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika mengetahui akan tugasnya, bahwasanya di suatu saat nanti keturunannya akan menjadikan suatu tauladan, beliau rela mengabadikan dan mengorbankan seluruh perasaannya, kasih sayangnya ketika diinginkannya, hingga sampai di mana Nabi Ibrahim dikatakan ketika mendapatkan keturunan di pada saat beliau saat usia tua. Hal yang menjadi keajaiban bagi Nabi Ibrahim, akan tetapi kerinduan pada anak, kasih sayangnya dan kecintaannya terhadap seorang istri, beliau kalahkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang hingga sampai Siti Sarah, Siti Hajar dengan Nabi Ismail saat kecil. Ketika itu ditinggal di padang tandus, padang pasir yang tiada pohon. Sarah pun melihat keheranan dan bertanya dengan kebingungan, ditinggalkan, dan hingga Nabi Ibrahim hanya tidak memberikan pesan, hanya sebatas diberikan tempat di mana mereka harus beristirahat, lalu beliau ingin pergi. Melihat hal inilah Siti Sarah pun bertanya, yang di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, bertanya Siti Sarah dalam keadaan seperti kebingungan, Allahu amarka hadza ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau meletakkan kami di tempat yang seperti ini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim dengan rasa berat menganggukkan kepala dengan mengatakan kalimat iya. Seluruh perasaan yang ada pada saat itu beliau dapat kalahkan. Dan bagaimana bisa kita bayangkan dan tadabburi makna bagaimana sebuah komunikasi, interaksi yang terjadi di saat itu sungguh luar biasa. Hingga sampai demikian keteladanan beliau kita lihat. Ketika menginjak dewasa, di dalam ayat jelaskan cerita, falamma balaghahu as-sa'ya qala inni ra'aitu fil manami anni adbahuk qala madza tara fanzur madza tara. Hingga sampai dari komunikasi dan interaksi Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail di saat kecil. Ketika masa pubertas Nabi Ismail, bila kita tadabbur kembali lagi, terjadinya suatu komunikasi dan interaksi yang terjadi antara keduanya. Kalau tidak karena keimanan dan tauladan yang begitu beliau tanamkan sejak kecil oleh Nabi Ismail, tidak akan terjadi suatu komunikasi yang seperti ini. Inni ra'aituka fil manam anni adbahuk, wahai anakku, ya bunayya, inni ra'aituka fil manam, aku telah melihatmu di mimpiku. Dan mimpi seorang nabi adalah sebuah wahyu, bahwasanya anni adbahuk, bahwasanya aku menyembelih. Fanzur madza tara, maka menurutmu bagaimana yang harus aku lakukan? Jawaban seorang Nabi Ismail yang kita lihat, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan hal yang remeh, bukan hal yang kecil, akan tetapi menjadikan sebuah momen dan insiden, bahkan seluruh tragedi yang kita lihat, bahkan kita baca, menunjukkan bagaimana kehebatan Nabi Ibrahim, menunjukkan dan di mana beliau memberikan tarbiyah yang sangat luar biasa. Hingga keluarlah jawaban Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan dan kerjakan apa yang telah engkau diperintahkan untuk lakukan. Sungguh luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah momen
interaksi yang terjadi yang patut kita berikan jempol, dan bahkan kita harus mengikuti dan meneladani seluruh kejadian-kejadian yang bisa kita baca dan kita tadabburi bersama dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan haji ini menjadikan sebuah tanda kepersatuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu ibadah yang disebut dengan ibadah haji, yang Allah Subhanahu wa taala pun menyatukan dalam suatu tempat dengan satu tujuan, satu pakaian dan satu keinginan, dan tentu banyak lagi yang bersifatkan satu, yang tentunya Allah Jalla Jalaluhu dan Nabi Muhammad serta Al-Qur'annya yang hanya cukup satu. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Kebersatuan yang harusnya terjadi hanya sifat retorika saja, ternyata hanya ditunjukkan hanya saat haji saja. Itu berarti ada sesuatu hal yang tidak beres dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika saudara muslim yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, pemimpin-pemimpin negara muslim, negara Arab, sedikit pun tidak akan bisa memberikan bantuan, karena ada sesuatu hal yang diberikan pembatas oleh orang-orang yang Allah benci. Dan inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran sebelumnya, yaitu patung-patung yang disembah dan dikelilingi oleh mereka orang-orang yang menyembah dan mengikuti hawa nafsunya. Sebuah ketakutan yang menjadikan seluruh umat muslim tidak menjadi satu seperti yang diharapkan. Di dalam ibadah haji yang kita lihat kekuatan muslim begitu besar, bila kita lihat dalam satu momen itu pun, yang ditakutkan dalam suatu tragedi momen saat itu adalah ketakutan seorang musuh-musuh Allah melihat persatuan yang ada di Bukit Arafah atau di Padang Arafah di saat itu, dengan suara yang sama, dengan baju dan pakaian yang sama. Mereka pun takut sebenarnya. Dan para ikhwani fillah, ibadallah rahimani wa rahimakumullah, maka untuk menjadikan umat Islam ini tetap bersatu, maka perbanyak dan perluaslah untuk memperdalam agama Islam, bahkan basic, di mana setiap muslim harus meyakini bahwasanya Islam dan izzatul muslimin adalah sebuah tujuan dan misi kehidupannya dia. Sebagaimana bagi Sayyidina Ibrahim Khalilur Rahman menjadikan sebuah kehidupannya, bahkan seluruh hidupnya, hanya karena Jalla Jalaluhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran bagi kita untuk bisa menjadikan sebuah pelajaran, terutama di bulan haji ini. Segala sesuatu yang terjadi di dalam negara yang dimana situ termasuk dalam saudara kita, di saat mereka melakukan Idul Adha banyak sekali kejadian genosida, bahkan pembunuhan massal, bahkan sampai dengan sengaja pengeboman, hingga sampai seluruh keluarga dan saudara-saudara kita dan semua yang di sana mengalami kelaparan. Dan apa yang telah diberikan oleh orang-orang seperti pemimpin dalam negara Arab, negara-negara Islam tidak bisa berbuat apapun. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang memang sengaja kita dibuat umat Islam tidak bersatu, hingga lebih mementingkan sebuah kecintaan yang disebut dengan hubbud dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menyadarkan kita umat Islam yang sadar akan kekuatan Islam ketika bersatu, dan bukan hanya dalam suatu ibadah haji saja, akan tetapi dalam suatu misi, bahkan suatu pemikiran yang atas dasar pemahaman atas kemuliaan Islam dan izzatul muslimin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani fihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim, aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين ذي القوة المتين الملك الحق المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Dalam bulan Dzulhijjah yang bisa kita lihat sebuah ibadah tentunya juga tidak terlepas dari sebuah pengorbanan, yang mana setiap muslim dengan kemampuannya bisa memberikan pengabdian dan pengorbanannya dengan cara dia memberikan dan menyisihkan hartanya untuk melakukan korban adalah sebuah tanda bahwasanya sifat keduniawian manusia janganlah menjadi suatu hal kelemahan dalam kehidupan seorang muslim. Karena Nabi Muhammad lalu Nabi Ibrahim pun juga mengajarkan bagaimana ketika seseorang bisa mengorbankan segala sesuatunya yang dia sayangi dan cintai adalah bagian untuk meninggalkan karena Allah dan melakukan karena Allah. Karena sifat yang ada di dalam diri nafsu manusia itu ibarat adalah suatu penyakit yang melekat di dalam hati manusia masing-masing. Maka disinilah Allah memberikan sebuah gambaran, isyarat, clue bahwasanya sifat duniawi yang melekat dalam diri seorang muslim ada patutnya dan ada baiknya untuk dikorbankan apapun hal yang dia berikan. Ketika dia berikan karena Allah Jalla Jalaluhu, kecil ataupun besar, itu semuanya ada nilai dan suatu ibadah. Maka itulah esensi dari sebuah momen di bulan haji ini, yang mana bisa kita saksikan itu hanya sifat sebagaimana secara zahirin saja kita lihat yang disembelih adalah binatang-binatang ternak yang kita lihat seperti yang terjadi dalam Idul Adha. Akan tetapi yang bisa kita pikirkan itu adalah sifat keduniawian manusia yang sudah melekat, yang perlu sedikitnya bahkan setiap tahunnya bila dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta untuk dimampukan agar dibersihkan dari sifat-sifat duniawi ini hingga Allah Jalla Jalaluhu menjadikan suatu kedamaian, ketentraman dan tentu sakinah, mawaddah warahmah bagi setiap keluarga yang menginginkan dalam setiap keluarganya kebahagiaan abadi, sa'adatul abadiyah. Ala wa sallu wa sallimu ala nabiyyikum al-mukhtar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam liqaulillahi ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابة والتابعين وتبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء أهلك الكفرة والمشركين
اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم تقبل جرحاهم. اللهم واشف مرضاهم. اللهم قوي أقدامهم وثبت أقدامهم فكن لهم نصيرا ومعينا. اللهم يا رب عليك باليهود الذين قتلوا نساءنا نساء المسلمين وأطفالنا أطفال المسلمين. اللهم اقتلهم بددا. اللهم بدلهم بددا. اللهم شدد شملهم واقتلهم واجعلهم في كيدهم في نحورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون.